Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menampilkan soal pembahasan sumatif akhir semester Bahasa Indonesia kelas 5. Soal nomor 1. Hutan menjadi gundul, adanya penebangan liar. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Karena. Soal nomor 2. Kalimat saran biasanya diawali dengan kalimat A. Sebaiknya, seharusnya, semestinya. Soal nomor 3. Persediaan air mengering, hewan dan ternak kesulitan air bersih. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah B. Sehingga. Soal nomor 4. Kalimat tanggapan biasanya diawali dengan kalimat B. Menurut pendapat saya. Soal nomor 5. Ana suka usil dengan mendorong temannya yang sedang duduk. Hal tersebut menunjukkan salah satu jenis perundungan, yaitu D. Perundungan fisik. Soal nomor 6. Ketika di kelas, Lia suka mengejek Dona dengan sebutan gendut. Hal tersebut termasuk jenis perundungan A. Perundungan verbal. Soal nomor 7. Tayo tidak bisa masuk ke rumah karena pintu terkunci. Imbuhan ter pada kata yang dicetak tebal memiliki makna A. Menyatakan kejadian yang sudah terjadi. Soal nomor 8. Ali menjadi atlet tercepat yang sampai di garis finish. Makna imbuhan ter pada kata yang dicetak tebal adalah B. Menyatakan paling. Soal nomor 9. Ibu bersama Aileen sedang menyiapkan peralatan menari. Makna kata imbuhan an pada kalimat di atas yaitu C. Menyatakan kumpulan. Soal nomor 10. Program 3M dapat menjadi solusi penanggulangan sampah. Makna kata imbuhan an pada kalimat di atas adalah A. Menyatakan proses. Soal nomor 11. Dalam sebuah teks bacaan terdapat beberapa paragraf. Masing-masing paragraf terdiri dari beberapa D. Kalimat penjelas. Soal nomor 12. Kami membuat kolase dari tutup botol gas. Kemudian, kami memajang di depan kelas. Konjungsi pada kalimat di atas bertujuan untuk B. Menyatakan kelanjutan peristiwa. Soal nomor 13. Ibu Bagas sudah menasihatinya. Ia masih suka bermain hingga sore hari. Konjungsi yang tepat untuk mengisi kalimat perumpang di atas yaitu A. Meskipun demikian. Soal nomor 14. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. Baris ketiga dan keempat dinamakan D. Isi. Soal nomor 15. Pidato merupakan kegiatan berbicara untuk mengungkapkan pikiran di depan orang banyak. Pada pembukaan pidato, sebaiknya kita menyampaikan D. Ucapan syukur atau penyebab masalah dari isi pidato yang akan disampaikan. Soal nomor 16. Budi makan pizza terlalu banyak, padahal kakak belum makan satu pizza pun. Kalimat saran yang tepat adalah sebaiknya Budi tidak makan pizza terlalu banyak. Soal nomor 17. Pendapat atau anjuran untuk menyelesaikan masalah disebut saran. Soal nomor 18. Sinonim dari kata modern adalah tradisional. Soal nomor 19. Andi adalah siswa yang rajin belajar. Dia mendapatkan juara 1 di kelas.
Kata hubung yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Nomor 20. Reaksi terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dirasa disebut tanggapan. Soal nomor 21. Yang harus kita lakukan jika menyaksikan suatu perundungan adalah kita tidak boleh diam dan bantu teman yang menjadi korban perundungan. Selain itu, kita juga harus menghentikan atau melaporkan kejadian tersebut serta memberikan dukungan pada korban semampu kita. Soal nomor 22. Apa saja jenis-jenis perundungan? 1. Perundungan verbal. 2. Perundungan mental. 3. Perundungan dunia maya. 4. Perundungan fisik. Soal nomor 23. Setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Soal nomor 24. Buku matematikaku tertinggal di rumah. Makna kata imbuhan pada tertinggal yaitu menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Soal nomor 25. Sampah yang dibuang ke sungai dapat mengakibatkan penyumbatan yang berdampak banjir. Makna kata imbuhan pean pada kalimat di atas yaitu menyatakan proses. Soal nomor 26. Salah satu contoh kalimat menggunakan konjungsi dengan demikian adalah kita harus melaksanakan piket kelas. Dengan demikian, lingkungan kelas menjadi bersih. Soal nomor 27. Bunyi akhir baris pada pantun disebut rima atau saja. Soal nomor 28. Baris pertama dan kedua pada pantun dinamakan sampiran. Soal nomor 29. Pak Budi menjual pepaya, Bulia menjual kopi. Kita harus jaga tutur kata titik-titik. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian pantun di atas yaitu agar orang tidak sakit hati. Soal nomor 30. Pidato merupakan kegiatan berbicara untuk kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran mengenai suatu hal. Nah, inilah soal sumatif akhir semester 2 Bahasa Indonesia kelas 5. Ikuti terus channel kami ya.